ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Sahabat-sahabat semua, kaum muslimin dimanapun berada, untuk kita mengenal bagaimana awal kebangkitan dan keruntuhan Israel atau Bani Israel ini, ya, supaya apa? Supaya menjadi pelajaran bagi kita semuanya dalam mengemban amanah dan risalah dari Allah Subhanahu wa taala ini di akhir zaman. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di episode yang ketiga ini adalah kita akan membahas bagaimana makar Bani Israel atau lebih tepatnya Yahudi untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Ya, pada dasarnya mereka itu ketika pertama kali mendengar ada seorang nabi diutus di kota Makkah, mereka sudah mengendus-endus atau sudah menduga-duga apakah ini nabi yang dijanjikan Tuhan untuk menyelamatkan mereka, membawa mereka kepada kejayaan. Tetapi kemudian mereka ini ternyata dirasuki oleh penyakit penyakit hasad, dengki. Karena itu mereka enggan untuk mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tahu dan mengenal sosok Rasulullah itu sebagaimana yang disifatkan, sebagaimana yang tertulis di dalam Taurat dan Injil mereka. Nah, ada pertanyaan, bagaimana mereka pertama kali itu mengenal Rasulullah SAW? Ketika Nabi masih di periode Makkah, sebagian tokoh-tokoh Quraisy Makkah itu juga beberapa kali melakukan kontak dengan Yahudi Madinah, seperti An-Nadhr bin Harith dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Itu tercantum dalam riwayat-riwayat hadis dan ada di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah. Mereka penasaran tentang pengakuan Muhammad putra Abdillah ini sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar? Maka mereka bertanya kepada ahli kitab. Jadi komunitas Yahudi itu dikenal sebagai komunitas yang dulu mereka mengatakan kami adalah pelanjut risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Mereka punya kitab suci, sedangkan kaum musyrikin Arab tidak pernah mendapatkan kitab suci ataupun tidak pernah ada seorang nabi diutus di tengah-tengah mereka. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, setelah itu tidak ada lagi nabi di kalangan bangsa Arab. Ada sebelumnya bangsa Arab itu seperti misalnya kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Madian. Nah, itu bangsa Arab. Tetapi di luar itu tidak ditemukan nabi-nabi yang berbahasa Arab atau yang berbahasa Arab. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada Nadhr bin Harith dan Uqbah bin Abi Mu'aid ini datang ke tokoh-tokoh ahli kitab Yahudi di Madinah. Mereka bertanya tentang apakah benar ini ada seorang nabi yang akan diutus Tuhan di akhir zaman. Maka
Orang-orang pemuka-pemuka, ahbar, pendeta-pendeta, dan rabi Yahudi itu mengemukakan 3 hal untuk ditanyakan kepada Muhammad SAW di Makkah ini. Ini disampaikan kepada tokoh-tokoh Quraisy. Ya, kalian boleh tanya, wahai pemuka Quraisy Makkah, 3 hal kepada nabi baru ini yang mengaku dia sebagai nabi. Apa 3 hal itu? Tentang kisah pemuda-pemuda yang tertidur di dalam gua. Ya, bagaimana kisah mereka itu? Ya, apakah benar ada dalam wahyu yang diberikan kepada Tuhan kepada Muhammad yang mengaku sebagai nabi? Kemudian tanyakan kepada nabi baru itu ya tentang kisah seorang raja yang menguasai timur dan barat. Ya, tanyakan kepada dia bagaimana cirinya, bagaimana kepemimpinannya, bagaimana keadilannya. Bagaimana dia bisa memberikan kemuliaan dan kejayaan serta keadilan bagi bangsa dan rakyatnya. Yang ketiga, tanyakan kepada nabi baru itu tentang rahasia ruh. Apa itu ruh? Nah, 3 hal ini ditanyakan kepada Rasulullah SAW melalui ya tokoh-tokoh Quraisy yang baru saja kontak ya berdialog dengan pemuka-pemuka ahli kitab di Madinah. Dan betul saja, ya tidak lama setelah itu ya Rasulullah SAW ya beberapa pekan setelah ditanya itu turunlah ayat-ayat yang menerangkan tentang yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, tentang rahasia ruh itu apa. Kemudian kisah tentang Dzulqarnain ya. Kemudian tentang kisah Ashabul Kahfi, itulah yang menjadi asbab nuzulnya atau latar belakang turunnya ayat surah yang ada dalam surah Al-Kahfi. Teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya orang-orang Yahudi di Madinah ini mereka berharap-harap cemas ya. Mereka juga ingin sebenarnya awalnya mereka yang menjadikan Muhammad ini sebagai berkoalisi dengan mereka. Tetapi keduluan oleh bangsa Aus dan Khazraj yang ada di Madinah. Ya, kemudian mereka pada saat itu juga tidak memiliki kekuatan. Ya, mereka awalnya menyambut Muhammad itu dengan penuh kewaspadaan. Ya, dikatakan gembira tidak, dikatakan membenci juga tidak. Mereka ingin melihat ya dari dekat terlebih dahulu, memperhatikan bagaimana ini siasat Muhammad SAW ketika di Madinah. Ya, nah teman-teman bukan Allah Subhanahu Wa Taala, di awal kedatangan Rasulullah mereka menunjukkan sikap pertemanan, ya, menunjukkan sikap keharmonisan, ya, belum sampai kepada permusuhan, belum sampai kepada tingkat kebencian yang luar biasa. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka ingin menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai sekutu mereka, ya, untuk masuk dalam barisan mereka, ya. Untuk apa? Untuk membuat ya satu kekuatan baru di Jazirah Arab ini guna membalas dendam dari kelompok Kristen yang telah mengusir mereka dan menghancurkan kekuatan Yahudi sehingga menyebabkan mereka keluar dari Baitul Maqdis. Itulah yang dilakukan oleh Kaisar Titus dari Roma. Nah, yang kedua, ya, mereka kenapa berlaku lemah lembut atau katakanlah ya tidak memusuhi Nabi Muhammad SAW dan dakwahnya? Ya, karena mereka berharap ya Muhammad itu tidak akan mendakwahi mereka. Artinya mereka ini berada di luar jangkauan dakwah. Nah, artinya biarinlah ya selama Muhammad itu dia ngurusi orang-orang Arab saja nggak masalah. Asal jangan ngurusin kita, asal jangan dia mengarahkan dakwahnya kepada kita. Nah, itu harapannya orang Yahudi seperti itu. Kemudian kenapa mereka bersikap harmonis pada awalnya? Karena mereka waktu itu sedang berpecah belah, ya. Mereka tidak bisa untuk menyatukan potensi mereka itu untuk menghadang dan untuk menyatakan permusuhan secara terbuka kepada Rasulullah Muhammad SAW. Baru itu semua terjadi ya ketika selesai perang Badar. Nabi memetik kemenangan. Nah, disitulah
mereka lalu kemudian bangkit, ya, kesadarannya, ya, bahwa ini Muhammad ini bisa menjadi ancaman. Muhammad ini nggak main-main. Muhammad ini ternyata ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad ini ternyata agamanya mulai sedikit demi sedikit, perlahan-lahan, ya, menunjukkan taringnya, menunjukkan kedikdayaannya. Maka mereka lalu kemudian pasang kuda-kuda, ancang-ancang, ya. Kemudian apalagi setelah itu, setelah hijrah, Nabi SAW mempersatukan Aus dan Khazraj, ya, dan mempersaudarakan mereka antara Aus dan Khazraj. Kemudian bahkan lebih dari itu, mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Ansor, ya. Nah, oleh sebab itu menyebabkan mereka ini mundur selangkah, ya, mundur selangkah untuk tidak mengumumkan permusuhan, ya, dan kebencian kepada Islam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru beberapa saat setelah itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kaum Yahudi ini mulai berpikir untuk, ya, bersikap konfrontatif. Kalau sebelumnya harmonis, ya, kompromistik, ya, mereka mau mengikuti, ya, perjanjian Madinah, ya, tapi perlahan demi perlahan setelah melihat, ya, Rasulullah mendapatkan dukungan yang begitu besar, yang masif, ya, dan ajaran Islam ini banyak banyak yang simpati kepada ajaran Islam, ya, kemudian umat Islam semakin bertambah, ya, bahkan setiap hari semakin tambah kuat, ya, bukannya tambah kecil. Nah, itu. Jadi kemudian inilah yang menimbulkan bahwa mereka ini merasa terancam, ya. Lalu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan persatuan Aus dan Khazraj ini yang membuat mereka takut, ya, dan inilah yang menyebabkan mereka itu begitu khawatir tentang perkembangan dakwah Islamnya ini, ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah mereka merasakan, mengetahui dengan pasti bahwasanya dakwah Islam ini juga ditujukan kepada mereka, bahkan Al-Quran menegaskan, inna hadzal Qur'ana yaqussu ala bani Israil aktsara alladzi hum fihi yakhtalifun. Al-Quran ini salah satu misinya, ya, kalau di periode Makkiyah, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam, ya, memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus, paling lengkap, paling sempurna, ya. Di periode Madinah itu disebutkan inna hadzal Qur'an yaqussu ala bani Israil aktsara alladzi hum fihi yakhtalifun. Tujuan misi daripada Al-Quran ini adalah diantaranya untuk meluruskan, mengisahkan, tujuannya untuk meluruskan perkara-perkara yang paling banyak diperselisihkan oleh Bani Israel, ya, yang menyebabkan mereka itu keluar dari agama Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul di kalangan Bani Israel, ya, teman-teman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka itu melancarkanlah serangan-serangan, permusuhan-permusuhan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena mereka tidak suka, ya, ada umat di luar golongan mereka ini yang kuat, yang bersatu, yang semakin membesar dan semakin memberikan pengaruh di kalangan bangsa Arab, dan mereka melihat bahwa ajaran Islam ini bisa menjadi ancaman bagi mereka. Dan betul saja setelah itu mereka melakukan apa? Melakukan makar, ya, rongrongan terhadap Islam dan kaum muslimin. Bagaimana makar Yahudi? Ini dirinci, bisa kita rinci kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quranul Karim, ya, mereka dirinci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam beberapa ayat Al-Quran, yaitu mereka menggunakan perdebatan keagamaan, ya, perdebatan agama. Misalnya mereka mendebat kebenaran Muhammad sebagai nabi, ya, mereka juga mendebat tentang status Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, mereka juga mendebat tentang nubuahnya atau kenabiannya Nabi Isa alaihissalam. Mereka mendebat umat Islam dan kaum muslimin, ya, tentang nasakh atau
perubahan atau penghapusan satu kitab suci atas kitab suci yang lainnya, atau satu agama atas agama yang lainnya. Mereka juga menentang perubahan arah kiblat yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah, ya. Mereka juga menentang atau mendebat tentang perkara-perkara apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diharamkan oleh Allah berupa makanan-makanan, ya. Nah, teman-teman yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, itu di antaranya, ya, ayat Al-Qur'an mengatakan mereka itu kufur, ya, kepada Nabi SAW. Padahal Nabi Muhammad ini dulu mereka prediksi, mereka angan-angankan itu bisa diajak menjadi sekutu dan berkolaborasi, bahkan menjadi pemimpin mereka dengan syarat supaya bisa mengalahkan orang-orang Arab ini, ya, yang ada di Madinah. Sehingga kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 89, Allah Ta'ala berfirman, walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qabli yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dahulu, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang-orang Yahudi itu berharap, ya, dengan datangnya Muhammad ke Madinah itu mereka bisa mempengaruhi dan mengontrol Muhammad, mengambil Muhammad ke sisi mereka untuk memimpin mereka dapat mengalahkan orang-orang Arab, ya, orang-orang musyrikin Arab, ya. Secara lebih spesifik bisa mengalahkan bangsa Aus dan Khazraj, ya. Nah, setelah Allah utus seorang nabi dari kalangan bangsa Arab, mereka ingkar, ya. Tadinya berharap itu lahir dari kalangan mereka ini. Nauzubillah min zalik, ya. Karena apa? Karena egois, sikap egois, ya, bangsa Yahudi ini yang merasa dia adalah bangsa pilihan. Rasul itu seolah-olah mereka mengatakan ini Allah mestinya turunkan utus Rasul ini di tengah-tengah kita, dari bangsa kita, bukan dari bangsa Arab. Ya, mereka enggan, ya. Mereka seolah-olah ingin mengatur Allah. Allah memutuskan sesuatu, Allah mengutus nabi, Allah mengutus rasul, itu harus sesuai dengan kesepakatan mereka atau sesuai dengan keinginan mereka. Nah, enggak begini. Qul atu'allimunallaha bidinikum. Ya, mereka sok mengajari, ya, mengatur-ngatur Tuhan, mengatur-ngatur Allah dalam hal kenabian dan risalah yang Allah memiliki hak prerogatif untuk diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, teman-teman yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka itu mereka disebut oleh Allah, ya, ketika datang nabi itu yang telah mereka kenal, ya, sifatnya termaktub dalam Taurat dan Injil, tapi mereka kemudian kafaru bih, mereka ingkari. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka Allah mengecam, ya, Allah memberikan laknatnya kepada orang-orang kafir. Nauzubillah min zalik, ya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan bahwa Muhammad itu bukan nabi yang mereka tunggu-tunggu. Nah, pura-pura, ya. Lalu kemudian mereka pura-pura seolah-olah mereka itu adalah kaum yang menjaga perjanjian kepada Allah. Mereka ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kami tidak beriman kepada Muhammad bukan karena kami iri, dengki, dan hasad, tapi karena Muhammad itu tidak membawa mukjizat seperti mukjizat nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel. Ya, mereka ingin mukjizat itu bersifat fisik, seperti yang Allah berikan kepada Nabi Daud, ya. Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, Allah berikan kepada Nabi Musa, ya, tongkatnya bisa jadi ular, kemudian bisa membelah Laut Merah, ya, seperti mukjizatnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang sangat berat yang tidak mungkin bisa disembuhkan oleh secara medis, ya. Mereka ingin seperti itu. Nah, itulah yang diterangkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 183. Ya, ketika Allah menyatakan alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina lirasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayinati wa billadzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Ya,
Mereka itu mengatakan, kami ini telah mengambil janji sumpah dari Allah, ya. Allah telah mengambil sumpah dari kami, berjanji bahwa kami tidak boleh beriman kepada Rasul kecuali ya sampai Rasul itu datang membawa kurban yang dimakan oleh api. Pengen dilihat bisa secara kasat mata, ya. Maka ini dibantah oleh Al-Quran Karim, oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat. Bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul yang membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, tapi kalian ingkari, kalian kalian bunuh mereka, ya. Qad ja'akum rusulun min qabli bayyinat wa billadzi qultum. Ya, kalian apa yang kalian minta sudah diberikan, ya, kepada nabi-nabi terdahulu, tapi itu pun kalian ingkari, bahkan kalian membunuhin mereka, para nabi itu. Falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Nah, itu. Jadi jawaban dari Allah sangat tegas sekali. Mereka kalaupun dikasih mukjizat yang sama dengan yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu di kalangan Bani Israel, lalu diberikan kepada Nabi Muhammad, bakalan seperti itu, bakal terulang lagi. Ya, mereka tetap tidak akan percaya. Nauzubillah min zalik. Mereka juga menuntut Rasulullah dengan tuntutan yang aneh-aneh, yang tidak mungkin, ya, yang tidak mungkin untuk dilayani. Ya, ini sebagai tantangan mereka. Ya, mereka mengatakan apa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Ali Imran, wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, ya, bahwasanya orang-orang yang bodoh itu, yaitu Yahudi ahli kitab, mereka berkata, laula yukallimuna Allah. Kenapa Allah tidak berbicara langsung kepada kami? Au ta'tina ayah, atau datang kepada kami mukjizat, tanda kebesaran yang Allah berikan kepada nabi dan rasul itu. Kadzalika qala alladziina min qabli mithla qaulihim. Itu semua perkataan mereka mirip sama dengan, ya, Bani Israel yang terdahulu, ya. Tasyabahat qulubuhum. Hati mereka kok mirip, ya, sama perangainya, karakter kelakuannya. Nah, inilah kemudian Allah tidak menggubris, ya, permintaan mereka. Ya, seolah-olah mereka meminta sesuatu seperti halnya Nabi Musa dulu bisa berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nah, ini sombongnya mereka. Mereka seolah-olah mengatakan, kami ini penerusnya Nabi Musa. Kenapa Allah nggak bisa bicara langsung aja kepada kami sebagaimana dulu bicara kepada Nabi Musa? Ya, nah ini sesuatu hal yang tidak mungkin. Ya, kenapa? Karena beda zaman, beda kondisi, beda konteks. Ya, tidak bisa lagi Allah memberikan apa yang telah diberikan kepada Nabi Musa itu untuk ke Bani Israel. Ya, teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka itu memiliki pengingkaran yang luar biasa, ya, kepada rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ayat dalam surat An-Nisa. Misalnya, ya, yas'aluka ahlul kitab an tunazzila 'alaihim kitaban minas sama'. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Ya, ahli kitab itu bertanya kepadamu, ya, wahai Muhammad, ya, agar engkau turunkan untuk mereka atau ke atas mereka itu kitab yang turun dari langit secara langsung, blok. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Mereka tunggu. Dulu mereka telah menanyakan hal yang lebih berat, lebih besar kepada Musa daripada ini. Ya, mereka menanyakan hal yang lebih berat daripada pertanyaan ini, ya, itu justru kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa yang mereka katakan? Arinallaha jahrah. Tampakkan, tunjukkanlah kepada kami bagaimana wujud Tuhan itu secara kasat mata. Waduh, ini luar biasa, ya. Mereka ini sangat materialistik, mereka ini sangat kurang ajar, kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, minta wujud Allah langsung. Fa'akhadhatuhumus sa'iqatu bizulmihim. Akhirnya mereka dihancurkan dengan apa? Dengan suara guntur, gemuruh.
ya thumma takhadul ijla min ba'di ma ja'u bayinat fa afauna dzalik wa ataina Musa sultanan mubina. Ayat 153 surah An-Nisa. Ya, itulah hukuman Allah. Kenapa? Karena mereka minta sesuatu yang tidak logis. Ya, minta sesuatu yang tidak rasional. Ya, turun kitab langsung dari langit blak ya. Nah, ini. Nanti kalau sudah turun kitab dari langit secara langsung tanpa ada melalui malaikat Jibril ya, kemudian dibacakan oleh Rasulullah SAW, tetap akan diingkari juga. Nanti akan ada banyak cara mereka untuk mengingkari ya kitab yang diturunkan oleh Allah SWT. Lagi pula kalau diturunkan secara langsung ya, sebagaimana dahulu nabi-nabi sebelumnya atau rasul sebelum Nabi Muhammad ini menerima wahyu dari Allah, maka ini tidak bisa atau banyak sekali umat yang tidak bisa menghafal dan bisa mempraktekannya secara langsung. Maka itulah turun Al-Quran berbeda dengan Taurat dan Injil misalnya. Turunnya Al-Quran itu wa Qur'anan faraqnahu litaqrahu 'alan nas 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Allah turunkan Al-Quran itu memang secara berangsur-angsur. Tujuannya supaya apa? Supaya dapat meneguhkan isi Al-Quran ini, mudah untuk dipraktekkan ya, tidak mudah terombang-ambing maknanya, kosakatanya, ya, redaksinya jelas, ya, dijelaskan oleh Rasulullah, ditafsirkan oleh Rasulullah, dipraktekkan oleh Nabi, dicontohkan langsung dalam seluruh kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga tidak mudah bagi pengikut Islam atau siapapun yang ingin mencari kebenaran dari ajaran Islam, tidak mungkin mereka dapat mengubah-ubah isi Al-Quran. Karena apa? Karena sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ya tentang mereka juga menimbulkan kekacauan berpikir ya, menimbulkan kekacauan berpikir ya. Mereka minta hal-hal yang tidak mungkin untuk dipenuhi ya. Seperti misalnya mereka mendebat status Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Dan ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dalam surah Ali Imran ya, ayat 65 sampai 69 jelas sekali. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'dih afala ta'qilun. Wahai ahli kitab, kenapa kalian mendebat ya status Nabi Ibrahim? Ya, mereka mengatakan Ibrahim ini adalah Yahudi. Ibrahim ini adalah bapak kami. Ibrahim ini adalah bapak agama Yahudi. Salah. Ya, salah sekali ya. Pak, kenapa? Wa ma unzilat Taurat wal Injil lam ba'di. Taurat dan Injil tidak diturunkan kecuali setelah jauh wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ha antum haulai hajatum fima lakum laysa lakum bihi ilm falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Maka Allah menjawab, maka anak Ibrahim Yahudian. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin ya. Ini dalam surah Ali Imran ayat 65 sampai 69. Jadi teman-teman rahmati Allah, itulah cara mereka mendebat Nabi Muhammad SAW ya, tentang status kedudukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya. Nah, oleh karena itu di sini juga apalagi yang mereka perdebatkan tentang kenabian Isa alaihissalam ya. Mereka menuding Nabi Isa ini dengan tudingan-tudingan yang tidak benar ya, tudingan-tudingan yang sangat berbahaya ya, dan tidak sesuai dengan misi kerasulan ya yang ada dalam sejarah Islam ini ya. Orang Yahudi mengatakan apa ya, orang Yahudi mengatakan ini Isa itu ya membawa kesesatan ya, tidak mungkin dia menjadi nabi, tidak mungkin dia bukan rasul yang sesungguhnya ya, karena dia itu anak zina ya. Ini Yahudi menuduh ya, nggak mungkin Isa itu diangkat sebagai rasul. Karena apa? Dia anak hasil perzinahan orang tuanya
Ya, terutama ibunya. Nah, ini kan sudah dibantah, makanya ayat-ayat turun membantah ya bahwa Isa itu adalah anak zina. Tidak. Nabi Isa lahir dari ibu, ya Ibunda Maryam, tanpa kehadiran seorang ayah, belum pernah menikah sebelumnya. Tapi Allah berkuasa untuk ya meniupkan ruh ya ke dalam rahim Ibunda Maryam. Ya, lalu lahirlah, jadilah seorang bayi yang bernama Isa putra Maryam. Itu semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Inna mathala Isa indallah kamathali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun." Perumpamaan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa itu tidak ada ayah tapi ada ibunya. Nah, itu seperti Nabi Adam, bahkan Nabi Adam lebih luar biasa lagi. Nabi Adam itu ya diciptakan bukan dari pasangan suami istri. Ya, nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya. Ya, Allah ciptakan dari tanah dan Allah sanggup. Tsumma qala lahu kun fayakun, cukup Allah mengatakan kun, jadilah, maka jadilah Adam itu. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu mereka debatkan. Ya, mereka perdebatkan tentang status kedudukan Nabi Isa alaihissalam. Ya, maka itulah di dalam salah satu riwayat ya yang disampaikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, datang pada Rasulullah segolongan orang Yahudi, di antaranya Abu Yasir bin Akhtab, Rafi' bin Abi Rafi', Azar bin Abi Azar, dan Asya bertanya kepada Nabi tentang siapa yang diimani dari rasul-rasul itu. Maka Nabi menjawab, "U'minu billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa." Makanya turunlah ayat ya, "Qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billah." Ini Al-Maidah ayat 59. "Wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablu wa anna aktsarakum fasiqun." Ya, katakanlah wahai ahli kitab, ya, tidakkah kalian membenci kami, ya, ingin mendendam kepada kami, ya, tidak lain karena apa? Karena kami ini beriman kepada Allah, ya, dan kepada apa yang telah diwahyukan kepada kami dan juga kepada rasul-rasul sebelum kami, dan kebanyakan dari kalian adalah orang-orang yang fasik. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Nah, teman-teman yang bukan Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara perdebatan-perdebatan keagamaan mereka. Lalu mereka menolak atau mendebat Rasulullah tentang adanya nasakh, ya, ayat Al-Quran, ya, atau kitab suci Al-Quran ini menasakh atau menghapus ketetapan-ketetapan yang ada dalam agama mereka, Yahudi dan Nasrani, ya. Maka dijawab oleh Allah, ya, bahwasanya penghapusan itu adalah hak prerogatif Allah. Satu agama, syariat yang dulu diwahyukan kepada seorang nabi dan rasul bisa dihapus oleh Allah, diganti dengan sesuatu yang lebih baik yang dibawa oleh nabi setelahnya. Itu hal yang biasa. Ya, maka Allah turunkan ayat 106 sampai 108 surah Al-Baqarah, "Ma nansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au mithliha. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil." Tidaklah kami menghapus satu ayat atau melupakannya, membuat ayat itu dilupakan, kecuali kami pasti akan datangkan ayat yang lebih baik daripada ayat yang sudah kami hapus itu. Inilah syariat Allah. Allah mau hapus, ya hak prerogatif Allah. Ya. Alam ta'lam anallahu ala kulli syai'in qadir. Bukankah Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu? Ya. Ya, itu hak prerogatifnya Allah. Kita nggak boleh protes, kita nggak boleh merasa ini agama kita, ya, Yahudi ini sudah yang paling final, nggak boleh, nggak bisa tergantikan, nggak bisa dihapus oleh agama lain.
Tidak bisa. Allah membantah itu ya dalam surat Al-Baqarah 16, 17 dan 18. Ya. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus sama, bukankah Allah yang memiliki kerajaan di langit dan di bumi ini? Ya. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl? Ya, enggak bisa. Kalian tidak bisa berbuat sewenang-wenang. Tidak bisa mempertanyakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta, apalagi kekuasaan Allah untuk mengatur ayat-ayatnya yang turun kepada para nabi dan rasul. Subhanallah. Nah, berikutnya apa? Teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, mereka juga memprotes ya atau mendebat persoalan misalnya tentang di sini disebutkan ya masalah ya agama yang mereka protes itu adalah masalah perubahan arah kiblat. Ya, ini perubahan arah kiblat diprotes juga sama dia, ya. Nauzubillah min zalik. Ya. Nah, itu maka Allah turunkan ayat, ya. Ayat apa yang Allah turunkan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila shiratin mustaqim. Ya. Ini orang-orang bodoh, orang-orang dungu mengatakan, kenapa? Apa yang menyebabkan mereka itu kaum muslimin ini berubah dari kiblat mereka yang pertama, yaitu Baitul Maqdis, ya, dirubah oleh Allah menjadi apa? Ke Makkah Al-Mukarramah, ke Ka'bah. Qulillahil masyriq wal maghrib, pertama dijawab oleh Allah. Allah itu punya kekuasaan di langit, di timur dan di barat. Semua ya arah itu Allah yang menguasai. Allah yang punya kehendak. Allah yang punya timur, Allah yang punya barat, ya. Yahdi may yasha ila shiratal mustaqim. Dia akan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Kamu nggak boleh protes. Karena timur dan barat itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka alasan yang kedua, ya, kenapa ada perubahan kiblat? Karena Allah melihat Nabi Muhammad ini sering menengadahkan wajahnya ke langit, ya, memohon supaya diubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah kabulkan, ya, karena secara kronologis, secara historis, ya, Baitul Haram yang ada di Ka'bah, ya, di Makkah Al-Mukarramah itu lebih dulu awal dibangun oleh Nabi Ibrahim untuk menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Jelas. Rumah pertama ini Allah. Setelah itu 40 tahun berikutnya barulah Nabi Ibrahim membangun Baitul Maqdis. Jadi kalau dikembalikan, ya, berubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu bukan sesuatu hal yang menyimpang. Jadi dia kembali ke asalnya. Ya, ditarik ke asal untuk membantah, ya, asumsi Yahudi ahli kitab bahwasanya Ibrahim itu adalah bapaknya Yahudi. Salah. Ibrahim itu bapak tauhid. Ibrahim itu bapaknya para nabi. Ya. Dan dikembalikanlah kiblat itu kepada kiblat yang pertama dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Dan ya, sesuai dengan skenario Allah, nabi terakhir akhir zaman itu lahir di kota Makkah, lahir dari keturunannya Nabi Ismail dari suku Quraisy. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi wajar kalau dikembalikannya kemana? Ke kiblat yang asal. Ya. Yang ketiga alasannya Allah mengubah arah kiblat itu atau untuk menjadikan umat Rasulullah itu sebagai umat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kalian itu sebagai umat pertengahan, umat yang paling adil, umat pilihan, ya. Litakunu syuhada 'alan nas, supaya kalian menjadi umat yang bersaksi atas seluruh manusia. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan rasul pun, ya,
itu menjadi saksi atas kalian. Nah, ada hikmahnya. Kenapa Allah menyebut litakunu syuhada 'alan nas dengan perubahan arah kiblat ini ke Mekah, ke Ka'bah, ya? Ada kaitannya misalnya dengan sebagian ulama, ya, cendekiawan, ya, pakar sains yang menemukan satu teori, ya, menemukan satu fakta bahwasanya pusat bumi, titik tengahnya bumi itu adalah Ka'bah. Titik tengahnya bumi adalah Baitullah. Kalau kita buka peta dunia, ya, ada yang sebelah barat, sebelah timur, dibuka tengah-tengahnya itu persis adalah Baitullah. Makanya umat pertengahan itu betul. Jadi Baitullah Makkah itulah yang menjadi tengah bumi. Dan kalau kita umat Islam berada di situ, menghadap kiblatnya ke situ, maka kita bisa menjadi saksi bagi seluruh umat manusia. Kenapa? Karena saksi itu harus berada di tengah-tengah. Bisa melihat ke utara, bisa melihat ke selatan, bisa melihat ke barat, bisa melihat ke timur. Itu subhanallah, ini hikmahnya dari ayat-ayat pemindahan arah kiblat. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, berikutnya yang keempat hikmah dari perubahan kiblat apa? Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibaihi. Ya, itu. Jadi untuk menjadi ujian, untuk menyeleksi, ya, untuk menyeleksi siapa yang betul-betul mengikuti, setia mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mana di antara mereka yang murtad, ya. Karena agama ini bukan berdasarkan selera kita, bukan berdasarkan keinginan kita. Agama itu adalah wad'un ilahiyun yad'u ashabal uquli ila qabuli ma 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketetapan Allah, agama itu adalah ketetapan Allah yang mengajak orang-orang berakal untuk menerima wahyu, ya, yang telah diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi agama ini bukan selera kita. Agama ini harus ikut Allah, ikut Rasul. Ya, ati Allah wa atiur Rasul. Ya. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, maka lalu kemudian di akhir ayat itu apa? Wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Ya, innallaha bin-nasi laraufur rahim. Nah, ini untuk memberikan jawaban yang tegas, ya, sebab ada propaganda yang dilemparkan oleh orang-orang Yahudi bahwasanya, oh kalau gitu orang Islam yang dulu sholatnya menghadap Baitul Maqdis kiblat, dengan perpindahan arah kiblat ini ke Baitullah di Mekah, itu berarti sholatnya batal dan tidak diterima iman Islamnya. Nah, ini dijawab oleh Allah. Luar biasa ayat-ayat ini. Wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian yang sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Karena itu adalah ketetapan Allah yang pertama. Lalu kemudian Allah berhak menghapusnya, menggantinya. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Subhanallah. Ya, teman-teman yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah rahasia hikmahnya kenapa ada perpindahan arah kiblat, ya. Nah, oke. Berikutnya adalah dalam hal menyebabkan gangguan-gangguan makar mereka itu dengan perdebatan agama, ya, seperti arah kiblat, seperti masalah nasakh, penghapusan satu syariat Nabi, dia, ya, dihapus oleh syariat Nabi yang berikutnya, ya. Kemudian juga ada mereka mendebatkan apa makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu, ya, disebutkan dalam Al-Quran, misalnya surat Al-An'am, ya, tentang makanan. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi zufur wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi'azm dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Ya. Nah,
Kenapa bentuk-bentuk daging seperti yang dijelaskan oleh surat 146 surat Al-An'am ini diharamkan kepada Bani Israel? Ya, seperti gaji yang bercampur dengan daging, ya, darah yang bercampur di tulang-tulang itu, ya, itu Allah menegaskan itu diharamkan, dzalika jazainahum bibaghihim. Itu sebagai balasan dari Allah atas perbuatan, ya, kezaliman mereka. Ya, itu adalah hukuman, ya, atas kezaliman mereka. Nah, tapi mereka ini ngeyel, kata orang Yahudi. Itu dulu sudah diharamkan kepada Nabi Ibrahim dan nabi-nabi setelahnya. Ini dibantah oleh Al-Quran. Nggak benar, makanan-makanan itu dulunya halal. Kullu ta'am kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsi min qabli an tunazzala Taurat. Qul fatu bit Taurat fatluha in kuntum shadiqin. Ya. Apa yang diharamkan oleh Allah kepada Yahudi, ya, itu tidak pernah diharamkan kepada Nabi Ibrahim dan nabi-nabi setelahnya. Itu pengharaman itu adalah karena mereka Bani Israel itu sendiri yang mengharamkan atas dirinya. Lalu kemudian Allah betul-betul haramkan sebagai hukuman bagi mereka, tidak bisa menikmati itu. Ya, makanya seperti misalnya ada tradisi penyembelihan, bukan kurban, ya, penyembelihan hewan ternak di kalangan Yahudi itu disebut dengan kores, ya, kores, ya. Itu seolah-olah sama dengan Islam. Memang mereka itu ketat dalam ini, tapi mereka mengharamkan jeroan, mereka mengharamkan gaji, ya, atau lemak yang ada di binatang ternak yang halal bagi umat Islam, seperti lemak sapi, lemak kambing, lemak unta, lemak kerbau dan sebagainya. Ya, kalau babi mereka halalkan kali, ya, tapi lemaknya pun itu mereka nggak mau, mereka nggak terima lemak babi itu. Nah, kalau kita jelas lemak dari binatang ternak yang dihalalkan oleh Allah untuk kita makan, itu halal dimakan. Kalau Yahudi tidak makan lemak, tidak makan gaji, ya, mereka juga tidak makan jeroan kambing, ya. Kemudian lemak-lemak yang nempel di tulang-tulang itu juga mereka tidak mau makan. Nah, itu persis seperti yang digambarkan Al-Quran, ya, di dalam surah Al-An'am tadi ayat 146, dan sebelumnya di dalam surat Ali Imran, ya, itu ayat 93, 94 dan 95. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika faulaika humuz zalimun. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya, subhanallah. Jadi teman-teman dirahmati Allah, ya, ini disebutkan tentang makanan, ya, tentang makanan. Nah, lalu tentang arah kiblat Baitullah, ya, kenapa kok kembalikan kiblat itu ke umat Islam ini ke Ka'bah? Ya, Allah tegaskan, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudal alamin. Itulah rumah pertama yang dibangun untuk manusia, ya, oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu negeri yang diberkahi oleh Allah dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam semesta. Fihi ayatum bayyinat. Di dalam Ka'bah itu, di rumah pertama itu yang dibangun untuk menyembah Allah, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Maqam Ibrahim, di antara adalah napak tilas bekas kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah bagaimana Allah membantah, ya, debat-debat mereka ini terhadap, ya, kebenaran Nabi kita Muhammad SAW dan beberapa aspek syariat yang diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berikutnya teman-teman dirahmati Allah, yang kedua adalah, kalau tadi dengan mendebat aspek-aspek ajaran agama dan syariat, ya, yang kedua itu mereka menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang menyulitkan, yang menyudutkan Rasulullah SAW, ya, untuk menggoyahkan keimanan, ya, para pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, misalnya tadi, ya, minta kitab turun dari langit, ya, padahal itu
sudah dicoba ya di zaman dulu, mereka minta yang lebih berat, lebih besar daripada itu ya. Kemudian wa rafa'na fawqahum at-tura bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujada wa qulna lahum la ta'du fis sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghaliza. Nah itu, jadi betul-betul mereka ini telah berbuat zalim ya. Di surat An-Nisa digambarkan, kami telah tinggikan di atas mereka tur, gunung ya. Kemudian kami katakan kepada mereka udkhulul baba sujada, masuklah ke dalam ya pintu itu dengan bersujud. Kemudian kami telah katakan kepada mereka la ta'du fis sabti, jangan kalian langgar peraturan ibadah di hari Sabat, hari Sabtu, tapi kalian langgar semuanya. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, jadi teman-teman rahmati Allah, itu cara mereka untuk membuat ya umat Islam ini ragu-ragu dengan agamanya. Lalu bagaimana Allah membantah mereka itu? Sudah dulu mereka bertanya kepada Nabi Musa, yang lebih berat dari itu, arinallah jahrah, ya tampakkan kepada kami Tuhan itu secara kasat mata. Wah, udah luar biasa ya. Kemudian yang ketiga, cara mereka untuk berbuat makar kepada Islam dan kaum muslimin adalah ya mereka ini, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka berupaya untuk memecah belah kaum muslimin. Ya, di antaranya bagaimana? Ya, mereka ingin umat Islam ini bengkok ajarannya. Ya, tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antaranya Allah menurunkan ayat-ayat ya, yaitu surat Ali Imran mulai ayat 98 sampai ayat 103 ya. Ini pentingnya kita harus menjaga diri, menjaga umat Islam ini dari fitnah-fitnah ya, dari upaya pecah belah yang dilakukan oleh Yahudi terhadap orang-orang beriman. Apa kata Allah dalam surat Ali Imran 98 dan seterusnya sampai 103 itu, qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Kenapa kalian kufur terhadap ayat Allah? Qul ya ahlal kitab, berikutnya, lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada. Mengapa kalian menghalang-halangi ya orang-orang yang beriman itu dari jalan Allah dan berusaha menjadikan jalan Allah itu menjadi bengkok? Ya, nauzubillah min dzalik. Makanya Allah peringatkan kepada orang-orang beriman, kepada umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafir. Hati-hati. Jangan sampai kalian mentaati ya keinginan orang-orang ahli kitab. Ya. Kalau kita mentaati keinginan mereka, mereka akan menyebabkan kita ini mengembalikan kita dari agama Islam. Ya. Artinya apa? Memurtadkan kita keluar dari Islam. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya, kita dijadikan murtad setelah kita beriman, kita jadi kafir. Ya, wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah fikum rasuluh. Ya, wahai ahli kitab, kenapa kalian kufur padahal telah dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah? Ya, dan di tengah-tengah kalian juga terdapat Rasulullah SAW. Maka itu kita diperintahkan untuk apa? Berpegang teguh, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan Allah perintahkan kita untuk wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ya, harus berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini menarik. Perintah Allah kepada kita untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah. Ya, wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Itu di dalamnya berisikan pesan seolah-olah ya Allah ingin mengatakan kepada kita, ya hati-hati, kalian jangan berpecah belah, karena itulah yang diinginkan oleh Yahudi. Yahudi itu ingin menjadikan jalan Allah ini bengkok. Yahudi itu ingin menjauhkan kalian dari agama Allah. Yahudi ingin kalian itu murtad dari agama Allah. Makanya ya syarat supaya kita ini selamat dari makar Yahudi, berpegang teguhlah pada tali agama Allah. Ya, i'tisam bihablillah, dan wala tatafarraqu fih. Jangan kalian bercerai-berai. Ya.
Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah, ini kita harus mengeratkan ukhuwah persaudaraan kita supaya benteng pertahanan Islam ini tidak mudah ditembus dan tidak mudah dibolongi oleh orang-orang Yahudi. Mereka akan memanfaatkan tipu muslihat dengan segala cara untuk melemahkan barisan kaum muslimin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Supaya kita kembali kepada kekufuran dan kemusyrikan, ya. Nah, yang keempat, ya, mereka berupaya untuk mengembalikan orang Islam ini murtad, ya, dari agamanya, ya, dengan cara-cara tipuan dan talbis, ya, mencampur aduk yang hak dan yang batil. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Ya, oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Ya, jangan sampai kita ini termakan oleh propaganda-propaganda, ya, Yahudi. Ya, propaganda-propaganda, ya. Qala ta'ifatun min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu. Ya, itu mereka berupaya mengatakan apa? Berimanlah kamu kepada apa yang diwahyukan terhadap orang-orang beriman itu pada wajhan nahar, awal siang, dan di akhirnya kalian kufurlah. Ya, itu sebagai tipu daya mereka, ya, untuk apa? Mengolok-olok. Ya, qala taifatu min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Ya, teman-teman, sahabat kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di situ disebutkan apa? Ya, ini sebagai trik tipu daya mereka untuk mengelabui umat Islam. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Ya, itu. Jangan kalian beriman kecuali kepada orang, ya, yang mengikuti agama kalian. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Ya. Jadi mereka sendiri sudah mengatakan, berpesan, berwasiat kepada sesamanya. Ya, kita pura-pura aja beriman pada risalahnya Islam ini, ya, risalahnya Muhammad SAW ini. Ya, tapi nanti kita akan kembali lagi, kufur lagi. Dan pokoknya mereka itu apa? Merasa paling benar, merasa paling hebat. La tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Ya, kita tidak boleh beriman kecuali dengan apa yang kecuali kepada siapa yang mengikuti agama kita. Ya, qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha. Ya, Allah menyebutkan bahwasanya karunia itu di tangan Allah, dia berikan kepada siapa yang dia akan kehendaki, ya. Nah, makar yang kelima, mereka suka mempermainkan hukum-hukum Allah. Mereka suka mempermainkan hukum-hukum Allah ini, ya, dan memfitnah Rasulullah SAW ketika mereka ingin berhukum kepada Rasulullah SAW. Nah, ini contohnya, ya, sebagaimana yang terungkap dalam ayat 41 sampai 48 surah Al-Maidah. Ya, itu berkisah tentang apa? Hukum. Ya, mereka ingin mempermainkan hukum-hukum Allah. Padahal Taurat dan yang turunkan kepada Nabi Musa itu adalah untuk supaya menjadikan pedoman hukum buat mereka, tapi mereka ingkari. Ya, mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, maka itulah yang menyebabkan turunnya ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Satu, yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu kafir. Faulaika humuz zalimun, mereka itu orang zalim. Ya. Kemudian walaika humul fasiqun, mereka orang fasik. Ya. Itu awalnya turun kepada Bani Israel. Artinya apa? Untuk mengecam Bani Israel, ya, karena mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Taurat, ya. Maka di sini disebutkan, ya, Allah mengundang atau menyapa Rasulnya Muhammad SAW. Ya ayuhar Rasul, la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr
Minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu sama'unil kadzib sama'unil qaumin akharin lam ya'tuk. Itu. Ya. Wahai Rasul, janganlah membuat kamu bersedih. Siapa yang bisa membuat Rasulullah bersedih? Alladzina yusari'una fil kufur. Yang mereka berlomba-lomba kepada kekufuran. Dari siapa mereka yang berlomba-lomba berkufur ini? Siapa sih mereka? Minal ladzina qalu amanna bi afwahihim, yang mengatakan kami beriman dengan lisan kami, dengan mulut kami mereka mengatakan kami beriman. Tapi hati mereka tidak sama sekali beriman. Dan nah itu untuk siapa? Orang munafik. Wa minal ladzina hadu, yang kedua, yang berlomba-lomba kepada kekufuran selain orang munafik adalah orang Yahudi. Ya, itu ya. Mereka mentahrif, menyelewengkan kalimat-kalimat, redaksi-redaksi ayat-ayat Allah itu diselewengkan dari tempat aslinya. Ya, nauzubillah min zalik. Ya. Wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut Taurah fiha hukmullah tsumma yatawallawna min ba'di dzalika wa ulaika mu'minin. Nah, itu ya. Nah, situ sebutkan mereka itu tidak mau berhukum dengan hukum Allah yang ada dalam Taurat, apalagi berhukum dengan hukum yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu disebutkan ya. Sampai ayat 48. Ya. Tadi turun ayat umalaikumul kafirun walaikumuz zalimun, ayat 44, 45 dan 47 ya. Itu sampai ulaikumul fasikun. Masya Allah. Nauzubillah min zalik. Maka itulah ini menunjukkan apa? Membongkar kerusakan mereka. Ya, membongkar perilaku dan perangai mereka yang mempermainkan hukum-hukum Allah. Ya, mereka mestinya berhukum dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu mewajibkan mereka beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW di akhir zaman. Tapi malah mereka ingkari. Nah, ini maksudnya. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, bagi mereka orang Yahudi, kepada hukum yang ada dalam Taurat yang mewajibkan mereka beriman kepada Muhammad, mereka itu kafir. Mereka itu zalim, mereka itu fasik. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Ya, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya disebutkan juga ya, apa hukum misalnya orang yang berzina, ya, orang yang berzina, hukum yang sudah bagi yang sudah menikah tapi karena dia berzina, apa hukumnya? Nah, itu ditanyakan kepada orang Yahudi kepada Rasulullah SAW. Ya, hukumannya seperti yang ada di dalam kitab Taurat itu, ya dia harus dirajam. Ya, lalu mereka mengatakan, ya Allahumma idna syattana fa inna najidu fit Tauratir rajam. Ya. Ini terjadi perdebatan mereka dengan Rasulullah SAW. Ya, memang hukum rajam itu ada di dalam kitab Taurat, tapi mereka halang-halangi dan mereka tidak terapkan. Ya, maka Rasulullah SAW ya yang pertama kali menetapkan hukum rajam sebagaimana yang ada dalam kitab Taurat yang mereka sembunyikan. Ya, ini dilakukan secara terbuka oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka itulah turun ayat-ayat ini. Ya, ketika orang Yahudi tidak menerapkan hukum rajam yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, maka itu yang diterapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah ada istilahnya syar'u man qablana. Syariat bagi umat terdahulu yang tidak dihapus oleh Allah, tidak dinasah, hukumnya tetap berlaku kepada umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya hukum rajam ini. Maka Allah turunkan ayat tadi, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humuz zalimun, fa ulaika humul fasiqun." Ya, itu semua buat orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka tidak mau berhukum dengan hukum tadi itu, yang itu adalah merupakan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah mereka berkoalisi dengan kaum munafik. Ya, mereka berkoalisi dengan kaum munafik ini. Ya, nauzubillah min zalik, ya.
Nah, mereka berkongsi orang munafik itu biasa. Mereka lakukan ini berdua, ya. Kaum munafik dan Yahudi ini, ya, itu seperti saudara kembar. Seperti saudara kembar. Sifat-sifat karakternya hampir sama, hampir mirip. Ya, di dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan, diungkap semua. Maka kalau ada dalam surat Al-Quran itu yang membongkar aib rahasia orang-orang munafik seperti surat At-Taubah, surat Al-Munafiqun, ya, itu disebutkan surah Al-Muqashqisha, Al-Mu'abbira, surah Al-Fadihah. Itu surat yang membongkar isi hati orang-orang munafik. Nah, demikian pula Allah membongkar isi hati orang-orang Yahudi. Kelakuan-kelakuan mereka, perangai-perangai mereka yang buruk luar biasa itu dibongkar oleh Allah dalam banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi ini sama-sama mereka ini berkoalisi, berkolaborasi. Maka disebutkan dalam surah Al-Maidah, ya, larangan, ya, orang beriman itu dilarang untuk menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, sebagai sekutu, sebagai teman setia, ya, karena mereka akan mencelakakan, akan menghancurkan umat Islam. Ya, nah, yang mau menjadikan mereka sebagai pemimpin, ya, yang bersedia dipimpin oleh Yahudi dan Nasrani, itu adalah, kata Allah, itu perbuatan orang munafik. Ya, disebutkan di dalam surah Al-Maidah 51, 52. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang berwali kepada mereka, menjadikan mereka pemimpin, maka dia bagian dari mereka itu. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim. Nah, ini orang-orang munafik yang hatinya penyakit, ya, itu bersegera, berlomba-lomba untuk meraih simpati Yahudi dan Nasrani itu. Yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Mereka khawatir, mereka mengatakan, kami takut mengalami kekalahan. Ya, kami akan mengalami kekalahan. Fa asallahu bil fatih amrin min indih fa yusbihu ala ma sarru fi anfusihim nadimin. Kalau kami kalah, kami tidak bisa punya tempat berlindung, tidak punya tempat untuk bersandar. Ya, maka mereka bersandar kepada kekuatan yang dianggapnya lebih kuat, yang dianggapnya lebih punya kans untuk menang, yaitu Yahudi dan Nasrani. Karena mereka memiliki sumber daya dan kekuasaan, ya, yang begitu besar. Nah, mereka lebih memilih itu. Tapi Allah mengatakan fayusbihu ala ma asrafu fi anfusihim nadim. Nanti mereka akan merugi. Nauzubillah min zalik, ya. Maka Rasulullah SAW didatangi oleh sahabat Ubadah ibnu Samit. Beliau adalah pemimpin Khazraj. Ya Rasulullah, inna li mawali min Yahud kathirun adaduhum wa inni abra ilallah rasulih min wilayati Yahud wa atawallallaha wa rasulah. Ya Rasulullah, ya, sungguhnya aku memiliki pengikut-pengikut mawali dari kalangan Yahudi. Mereka jumlahnya banyak. Aku berlepas diri kepada Allah dan Rasulnya dari loyalitas kepada Yahudi. Saya punya banyak rekanan, saya punya banyak mitra, saya punya banyak ini, itu, dan sebagainya. Yahudi, ya, lebih baik saya lepas dari mereka. Saya lebih baik berlepas diri dari mereka ini. Ya, aku tidak ingin memberikan loyalitasku kepada mereka lagi. Dan aku hanya berwala kepada Allah dan Rasulnya SAW. Lalu pemimpin kaum munafik beda lagi. Abdullah bin Ubay bilang apa? Inni rajulun akhafud dawair. Aku takut mengalami kekalahan. Wala abra' min wilayati mawaliyah. Aku tidak berlepas diri dari wilayah, ya, koalisi pengikut-pengikut Yahudi. Maka Rasulullah mengatakan, ya, maka Rasulullah memberkahi langkah atau ucapan yang disampaikan oleh Ubadah bin Samit dan mengecam langkah yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafikin. Na'udzubillah min zalik. Maka itu kita dilarang untuk bermualat, memberikan loyalitas kepada Yahudi dan Nasrani, karena itu adalah sifat daripada orang-orang munafik.
billah min zalik. Maka itu dalam surat Al-Hasyr, ya, Allah menyatakan apa? Ya, alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum wa la in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Ya. Kemudian la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yuwallunal adbara thumma la yunsarun. Ayat 11 sampai 12 surat Al-Hasyr mengatakan apa? Lihatlah perangai orang-orang munafik itu. Mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, ikhwannya mereka, ya, yang telah kafir dari ahli kitab, itu saudara-saudaranya kaum munafik. Ya, apa kata mereka? Lain ukhrijtum, kalau kalian terusir, kami akan keluar juga bersama kalian, dan kami tidak akan mentaati seorang pun, ya, untuk mengucilkan kalian. Kami tidak akan patuhi perintahnya. Ya, jika kalian diperangi, maka kami akan menolong kalian. Nah, Allah bersaksi bahwa kaum munafik itu adalah para pendusta. Jika mereka terusir, orang Yahudi ahli kitab terusir, maka mereka tidak akan keluar bersamanya. Jika mereka diperangi, mereka tidak akan menolongnya, ya. Walaupun jika mereka menolong orang Yahudi itu, la yuwallunnal adbar, mereka akan lari tunggang langgang, meninggalkan medan pertempuran. Nauzubillah min zalik. Itulah sifat, ya, antara munafik dan Yahudi ini saling apa? Berkoalisi. Nah, bukan hanya itu, yang ketujuh, mereka juga berkoalisi untuk menghancurkan Islam ini berkoalisi dengan siapa? Dengan orang-orang musyrik. Dan mereka bersaksi bahwasanya orang musyrik itu lebih mendapatkan petunjuk daripada orang-orang beriman, yaitu umat Rasulullah SAW. Ya, disebutkan di sini apa? Ya, di surah An-Nisa, ya, ayat 51 sampai ayat 55. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab, ya, yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lilladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Kita lihat di sini, ya, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat 51 surah An-Nisa. Yaitu menyatakan bagaimana? Telak-telak. Ya, bilang apa? Wahai Muhammad, tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang diberikan kitab di antara, ya, ahli kitab itu, mereka beriman kepada setan, al-jibt wa taghut, dan kepada taghut, ya, pemimpin yang menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Jadi wa yaqulun, mereka berkata kepada orang-orang kafir, orang musyrik Madinah, orang musyrik Makkah, bahwasanya mereka itu lebih mendapatkan petunjuk daripada orang-orang yang beriman. Ya, nauzubillah min zalik. Itu disebutkan. Nah, itu, ya, ini ayat 51 surah An-Nisa. Nah, kemudian jadi mereka ini berkoalisi dengan orang-orang musyrik dengan ucapan tadi, ayat 51 surah An-Nisa, ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu dilaknat oleh Allah, ya. Dan siapa yang Allah laknat mereka itu, maka mereka tidak akan mendapatkan penolong lagi. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sifat ahli kitab yang berkoalisi dengan orang-orang musyrik. Mereka ingin mengambil hati orang musyrik, ya, untuk sama-sama memerangi Rasulullah SAW. Ya, padahal mereka itu didorong oleh rasa apa? Hasud. Ya, oleh rasa hasud yang ada dalam diri mereka. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadlih. Ya. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmata wa atainahum mulkan azima faminhum man amana bihi wa minhum man sadda an wa kafa bi jahannama sa'ira. Ya, maka Allah mengatakan itu mereka orang hasud, ya. Padahal, ya, Allah telah berikan kepada keluarga Ibrahim itu kitab, ilmu pengetahuan, hikmah, dan kami berikan pada mereka kekuasaan yang besar. Tapi sayang beribu sayang, ada yang beriman, tapi ada juga banyak di antara mereka yang, ya, yang berpaling dari jalan Allah, ya.
Maka disitulah pentingnya kita memahami Al-Quranul Karim agar kita tidak tertipu oleh makarnya Yahudi dan Nasara, ya. Nah, teman-teman dimulakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ya, mereka itu menyakiti Rasulullah dengan ucapan perkataan-perkataan yang kotor, ya, dengan panggilan yang buruk, ya. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat berapa? Dalam ayat 104, ya, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirin 'adzabun alim ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin ay yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Ayat 104 105 Allah mengatakan, wahai orang beriman, janganlah kamu berkata ra'ina, ya, perhatikanlah kami, wa qul unzurna, tapi katakanlah unzurna, lihatlah kami, wasma'u, dan dengarkanlah, ya, wahai orang-orang beriman, wasma'u walil kafirina adzabun alim ma yadul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikina ay yunazzala 'alaikum min khair. Ya, mereka orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik tidak mengharapkan kebaikan itu diturunkan kepada kalian, wahai umat Islam, umat Rasulullah. Padahal Allah memberikan rahmatnya kepada yang Dia kehendaki. Subhanallah. Maka ra'ina itu artinya awalnya bagus, ya, tapi dipelesetkan oleh mereka. Perhatian, tapi yang mereka maksud adalah bukan perhatian, mura'at, tapi ru'unah, keburukan. Jadi Nabi disebutnya adalah orang yang buruk, ya, orang yang buruk, ya, apa namanya? Mereka menyebutkan di situ bahwa perkataan Nabi itu adalah perkataan orang yang buruk, ya. Mereka ingin mengejek, ingin menghina dan melecehkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka biasa memelesetkan, ya, mengubah-ubah satu kalimat dengan maksud tujuan kalimat yang lain. Kalau ra'ina itu dari artinya unzurna, kemudian ra'ina minal mura'at, perhatikan kami, tapi mereka melesetkan maknanya menjadi apa? Ru'unah, ya, maksud mereka itulah keburukan untuk Rasulullah SAW. Nah, itu kebiasaan mereka, orang Yahudi itu, sebagaimana direkam dalam Al-Quran. Minalladzina hadu yuharrifuna al-kalima amma mawadhi wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghaira musma'in wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Ya, nah itu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mereka itu mestinya, ya, bukan mengatakan ra'ina, ya, mereka mestinya mengatakan apa? Sami'na wa ata'na wasma' wanzurna. Itu lebih bagus, ya, kami dengar, kami patuhi, dengar dan perhatikan kami, ya. Tapi mereka rubah menjadi apa? Sami'na wa asayna, kami dengar, kami ingkari. Wasma' ghaira musma'in wa ra'ina, ya, dengarkan, ya, dan ucapkan yang buruk, ya, ra'ina dari kata ru'unah, ya. Auzubillah min dzalik. Itu sudah menjadi kebiasaan Yahudi yang melakukan tahrif. Layyam bi alsinatihim, mereka mengubah-ubah, ya, dengan lisan mereka itu, wa ta'nan fidin, untuk menikam agama, ya. Nauzubillah min dzalik. Maka itu jangan kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan buruknya mereka ini. Nauzubillah min dzalik. Lalu kemudian yang terakhir, mereka suka mengolok-olok agama dan syiar-syiar agama. Seperti misalnya apa? Syiar banyak, ya, syiar agama Islam ini diperolok-olok mereka. Dianggapnya ajaran Islam ini sudah out of date. Islam udah ketinggalan zaman. Ya, Islam merendahkan perempuan. Islam tidak adil dalam hukum warisan. Islam itu kejam. Islam itu bertentangan dengan asasi manusia. Islam itu anti kemanusiaan, tidak ramah kepada LGBT. Ya, itu bagian-bagian dari pola pikir Yahudi, menjadikan agama ini sebagai olok-olok dan permainan, ya. Nah, kemudian juga syiar agama, misalnya azan, panggilan azan, itu mereka nggak suka. Ya, ini disebutkan dalam surah Al-Maidah 57-58.
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin wa idza nadaitum ilas sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Ya. Nah, itu. Jadi mereka ini menjadikan agama kalian itu sebagai olok-olok, ya, permainan. Dan kalau kalian panggil, ya, untuk sholat, mereka jadikan panggilan sholat itu sebagai apa? Ya, olok-olok dan permainan. Nauzubillah min zalik, ya. Itu penghinaan mereka kepada syariat dan syiar-syiar agama Islam. Bahkan yang terakhir yang 10, mereka berupaya untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berupaya, ya. Berupaya. Seperti apa? Digambarkan dalam surah Al-Maidah 11. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qauman ay yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wahai orang-orang beriman, ingatlah nikmat Allah kepada kalian pada saat sebagian dari kalian itu ada kaum yang ingin menjulurkan tangannya untuk mencelakakan kamu. Maka Allah halangi, Allah cegah, ya, perbuatan tangan mereka itu. Alhamdulillah. Itu diriwayatkan dalam sebab nuzul ayat ini, ya. Rasulullah datang bertamu kepada Bani Nadir, ya, untuk meminta bayar denda, ya, ya, karena ada satu orang yang terbunuh, ya, harus membayar unta, ya. Bersama beberapa orang sahabatnya Rasulullah bertamu kepada Bani Nadir. Nah, disuruh duduk, ya, maka mereka akan beri makan, ya. Rasulullah duduk. Lalu kemudian datang Huyai bin Akhtab, ya, dia sudah menyiapkan satu rencana jahat untuk mencelakakan dan bahkan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Huyai berkata kepada kepada sahabat-sahabatnya, la tarawnahu aqraba minhul an itrahu alaihi hijarah faqtuluh wa la tarawna syarran abadan faja'u ila ruha lahum azimah liyatrahuha alaihi. Ya, ini sudah disiapkan, ya, satu rencana jahat Yahudi, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dilempari batu sampai mati. Ya, maka itulah Allah turunkan ayat ini, surat Al-Maidah 11. Subhanallah. Mereka tidak henti-hentinya ingin melenyapkan dakwah Islam ini sampai berbuat makar untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan juga termasuk mereka ingin meracun Rasulullah. Itu kalau tadi dalam peristiwa Bani Nadir, ini di Khaybar setelah, ya, mereka dikalahkan, ya. Kemudian Rasulullah melakukan futuhat perang Khaybar itu. Lalu beliau ini dihadiahkan makanan daging kambing, ya, tapi sudah diracun oleh Yahudi ini. Ya, maka disitulah terjadi apa yang disebutkan, ya, Rasulullah masih berharap mereka ini masuk Islam, ya. Rasulullah masih mengajak mereka untuk kembali kepada kebenaran, tapi mereka tolak, ya. Apakah kalian mau membenarkan aku, kata Rasulullah? Hal antum shadiqiyan syai'in idza saltum anhu, ya. Pada Rasulullah itu tahu apa yang mereka lakukan, ya. Maukah kalian percaya kepada aku, membenarkan aku ketika aku tanyakan kepada kalian satu hal? Kalau kalian jawab ya, berarti benar, ya, kalian harus ikut apa. Maka Nabi mengatakan, tidakkah kalian taruh di daging kambing ini racun? Nah, ya, maka mereka akhirnya mengakui iya, ya. Lalu Nabi bertanya, apa yang menyebabkan kalian menaruh racun di daging kambing ini? Maka mereka menjawab, aradna in kunta kadziban an nastariha minka. Kalau kamu dusta wahai Muhammad, maka kami bisa tenang, nyaman, ya, istirahat dari kamu. Wa in kunta nabiyyan lam yadurruk. Kalau kamu yang benar-benar seorang nabi, maka itu tidak akan membahayakan kamu. Nauzubillah min zalik. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf
kalau cukup panjang. Inilah perangai-perangai buruk, ya, makar-makar Yahudi yang diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, dan bagaimana respon Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.